pengalaman saya, keluhan-keluhan yang bisa disembuhkan adalah yang pertama stres, ya, karena di situ stres itu ada perasaan tegang, ada perasaan berat, ada perasaan tertekan. Nah, di situ ada rasa sedih, rasa tidak nyaman, ya. Itu wilayahnya CTC bisa kita clapping. Nanti akan saya tunjukkan clapping seperti apa, gitu ya. Bisa kita clapping. Clappingnya adalah fokus pada perasaan atau emosi yang ingin kita hilangkan, ya. Cemas juga demikian. Ada perasaan was-was, ada perasaan takut gagal, ada perasaan sedih pada depresi, ingin bunuh diri. Oh ya, ini akhir-akhir ini saya menangani beberapa remaja, nggak tahu saya kenapa kok trennya self injury, ya. Jadi mereka pengen mati dengan cara menyayat, ya, menyayat dengan silet, menyayat dengan pisau, kemudian menusuk dengan jarum dan sebagainya. Depresi, ada perasaan tertekan, perasaan rendah diri, perasaan tidak berharga, tidak doyan makan, tidak bisa menikmati hidup. Nah, seperti itu. Kemudian trauma, ya, trauma ini juga banyak saya tangani. Trauma yang terakhir itu trauma COVID, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang terpapar di sekitarnya, banyak yang sakit COVID, mendengar suara ambulans, kemudian berita kematian. Nah, itu juga selama itu ada emosi tertentu yang tidak nyaman, kita bisa tangani itu. Kemudian fobia, fobia juga sudah beberapa yang saya tangani. Ada fobia karet gelang, ada fobia ular, kemudian ada fobia apa itu ya, apa yang benda-benda yang seperti apa ya, squeezy gitu ya, fobia yang kenyuk-kenyuk, yang lembut-lembut itu, mereka ngeri, jijik. Nah, itu juga bisa saya tangani kebetulan. Kemudian fobia apa ya, fobia yang binatang-binatang melata gitu ya. Kemudian ada juga fobia di tempat yang tertutup. Jadi masuk ke lift itu dia sudah langsung kayak sesek, kayak takut gitu. Oke, kemudian ada kecanduan gadget, obat-obatan, rokok, video porno, ini juga pernah saya tangani. Kemudian obesitas ini lebih kepada saya menurunkan emosi nyaman, enak gitu ya, ketika melihat makanan gitu ya. Jadi supaya dia tidak terlalu rakus, tidak terlalu fokus kepada nikmatnya makanan, jadi saya kurangi gitu ya. Kemudian problem-problem motivasi, kemudian sulit move on dari seseorang, dari pacar, dari suami atau istri yang sudah cerai dan sebagainya, maupun kejadian-kejadian, self injury, body dysmorphic gitu ya, dia ngerasa nggak nyaman dengan bentuk hidungnya, nggak nyaman dengan warna kulitnya, nggak nyaman dengan bentuk tubuhnya, merasa kurang seksi, kurang cantik dan sebagainya, itu juga bisa. Kemudian burnout ya, burnout yang pemadaman motivasi. Jadi ada beberapa orang yang tiba-tiba mengalami penurunan, dia pengen pindah pekerjaan, ya, dia kepengen tidak melakukan semua kewajibannya, pengen libur terus gitu ya, tapi di rumah juga tidak enak gitu ya. Nah seperti itu ternyata setelah diatasi emosinya, mereka kembali semangat bekerja gitu, dan bahkan dia mentertawakan kenapa kemarin kepengen keluar gitu, rugi banget gitu ya, seperti itu. Dan kemudian problem-problem mental block ya, ada rasa oh saya nggak sanggup ini, saya pasti nggak bisa, saya pasti gagal dan sebagainya. Itu adalah keluhan yang selama ini saya hadapi, dan mungkin masih banyak lagi, tidak saya rinci di sini.